Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang nggak masuk nih? Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Kenapa nggak masuk? Sakit? Nggak tahu. Yuk. Nah, hari ini kita akan belajar ya. Tapi sebelum belajar, Ibu mau ngasih video dulu. Nah, nanti kalian nonton ya. Kalian lihat ini video tentang apa. Lihat ya. Kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jatuh. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, makan tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul. Kenapa yang haus sangat tu? Akak lah, dia ajak pergi pasar Ramadan haus sangat. Hari tengah panas. Selalu pun tutup-tutup. Nah, siapa yang tahu ini video menjelasin tentang apa? Tentang puasa. Ada yang tahu nggak puasa itu apa? Apa tuh? Pintar. Ada lagi? Siapa yang tahu lagi? Menahan? Nah, jadi puasa itu artinya menahan diri kita dari segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu apa sih? Yaitu makan, minum, terus hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi kita sekarang akan belajar tentang puasa ya. Nah, ketika kita belajar tentang puasa, berarti kita harus mengetahui nih, apa aja sih yang termasuk puasa, apa aja syarat-syarat yang termasuk puasa. Jadi, syarat puasa itu ada 4. Yang pertama itu Islam. Nah, kita itu Islam bukan? Islam. Jadi kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang Muslim itu wajib melakukan puasa. Lalu yang kedua itu apa? Mumayyiz. Siapa yang tahu apa itu mumayyiz? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Jadi mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Contohnya Mega tuh tahu nih kalau misalkan perbuatan membantu orang tua, membantu teman yang kesulitan itu tuh termasuk perbuatan yang baik. Lalu Mega juga tahu kalau misalkan mencuri itu tuh perbuatan yang buruk. Berarti Mega itu udah mumayyiz. Berarti Mega udah bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Paham? Nah, lalu syarat sah berpuasa itu suci dari haid dan juga nifas. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang sedang haid, jadi puasanya itu nggak sah, dia nggak boleh puasa. Terus juga nifas, siapa yang tahu nifas? Apa itu nifas? Tahu? Nifas itu orang yang setelah melahirkan lalu keluar darah selama 40 hari. Nah, dia ketika mengalami nifas itu tidak wajib melakukan puasa. Jadi tidak sah puasanya. Lalu yang keempat itu masuk waktunya puasa. Masuk waktu puasa itu apa sih? Jadi puasa itu boleh dilakukan ketika waktunya saja. Jadi ada hari yang tidak dibolehkan untuk puasa. Contohnya hari raya Idul Fitri,
Terus hari raya Idul Adha itu nggak boleh ya puasa. Terus ada lagi hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa sih? Hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan juga 13 bulan Dzulhijjah. Itu nggak boleh buat puasa. Nah, setelah syarat sah puasa, ada nih syarat wajibnya puasa. Syarat wajib puasa itu apa? Berakal. Berakal itu apa sih? Berakal itu jadi kita tuh tidak gila. Jadi kita yang bisa berakal sehat itu harus melakukan puasa, wajib untuk berpuasa. Lalu yang kedua itu baligh. Apa itu baligh? Siapa yang tahu baligh itu apa? Baligh itu berarti sudah dewasa. Kalau perempuan itu tanda balighnya apa? Sudah haid. Kalau laki-laki mimpi basah. Selain mimpi basah umurnya berapa? 15 tahun. Terus yang ketiga syarat wajib puasa itu ada kuat untuk berpuasa. Jadi kalau misalkan ada nih orang tua itu lagi sakit, nggak kuat buat ngelakuin puasa, berarti dia nggak wajib untuk puasa. Bukan orang tua aja, kalau misalkan kita lagi sakit, kita nggak kuat buat puasa, atau misalkan ada anak kecil, dia nggak kuat buat puasa, dia belum balik, dia nggak wajib untuk puasa. Lalu ada rukun-rukun puasa. Nah, ini tuh rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan ketika kita berpuasa. Nah, apa sih yang pertama? Niat puasa di malam hari. Jadi sebelum kita melakukan puasa, kita itu malamnya wajib nih. Apa coba niat puasa, tahu nggak niat puasa? Niat puasa tahu? Coba bareng-bareng. Niat puasa. 1, 2, 3. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niatmu puasa. Kalau doa berbuka puasa tahu? Tahu apa coba? Ayo. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu tadi niat untuk puasa sama baca doa untuk berbuka puasa. Nah, lalu yang kedua, rukunnya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa, tahu nggak? Tahu apa coba? Minum, terus makan. Lalu apa lagi, Mas? Muntah dengan sengaja. Nih, ada nih gambarnya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Lihat ya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada makan dan minum. Jadi makan dan minumnya itu disengaja. Kita udah tahu nih, kita itu lagi puasa, tapi kita sengaja, kita mau makan, nggak apa-apa lagi puasa. Itu nggak boleh ya, itu membatalkan puasa. Lalu yang kedua, yaitu ada muntah. Muntahnya itu disengaja, kayak kita nggak sakit, tapi kita mau muntah lah, aku mau muntah aja. Itu nggak boleh, itu membatalkan puasa. Lalu ada lagi nih, kalau untuk orang yang udah berkeluarga, udah suami istri, kalau berhubungan itu nggak boleh. Kalau berhubungan di siang hari itu nggak boleh, itu membatalkan puasa. Lalu ada lagi keluar dari Islam atau murtad. Nah, ketika kita sudah melakukan puasa, lalu kita tuh keluar, tiba-tiba kita keluar dari Islam, itu puasanya batal, ya.
ada lagi, ketika kita lagi puasa, tapi kita tiba-tiba gila. Kita lagi puasa, kita gila. Jadi kita puasanya kita itu batal. Terus ada lagi keluarnya mani dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir itu kita berniat untuk membatalkan puasa. Jadi nggak boleh ya kalau lagi puasa tuh terus kita aku mau batalin aja puasanya, itu nggak boleh ya. Itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, terus selanjutnya ada sunahnya puasa. Sunahnya puasa. Jadi sunah itu suatu hal yang ketika dilakukan itu akan mendapatkan pahala. Jadi baik untuk dilakukan. Yang pertama itu apa? Mengakhiri makan sahur. Jadi ketika kita mau sahur, misalkan imsaknya itu jam 4, kita sahurnya itu jam 3. Nah, itu tuh kita bisa dapat sunahnya puasa. Tapi kalau misalkan kita udah tahu imsaknya jam 4, tapi kita mau sahurnya, aku mau sahur jam 1 aja lah, aku mau sahur sebelum tidur aja. Nah, itu kita nggak dapat sunahnya puasa. Jadi sunahnya puasa itu mengakhiri makannya sahur. Terus yang kedua, yaitu menyegerakan berbuka. Tahu nggak apa itu menyegerakan berbuka? Gimana maksudnya? Tahu nggak? Jadi menyegerakan berbuka itu kalau misalkan nih udah waktunya buka nih, udah azan, Allahu Akbar, nah gitu. Terus nih kita tuh nggak boleh, tapi bagusnya itu sunahnya itu kita langsung menyegerakan berbuka. Jadi ketika azan selesai kita langsung doa untuk berbuka puasa, kita buka puasa. Jangan udah azan, aku nanti aja lah bukanya jam 7 kalau mau sholat tarawih. Itu nggak bagus ya. Jadi sunahnya itu menyegerakannya berbuka. Lalu yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka. Tadi kan udah kan doa berbuka puasa. Nah, jadi sebelum berbuka puasa kita itu sunnah membaca doa berbuka puasa. Lalu yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Contohnya kayak makan kurma. Nah, kita buka puasa habis minum, kita makan kurma. Itu Nah, atau kita makan apa yang manis-manis, takjil, kayak bubur, yang manis-manis itu Nah, lalu yang keempat, yang kelima, memberi makan pada orang yang berpuasa. Jadi kita tuh memberi, kita tahu teman kita ada yang puasa, kita tuh ngasih, ini aku mau ngasih kamu. Itu Nah, lalu yang keenam, memperbanyak sedekah. Nah, sedekah itu kan kegiatan yang bagus, apalagi ketika di bulan puasa. Ini nanti kita dapat pahalanya double-double. Dapat pahala puasa, dapat pahala sunat puasa, dapat pahala melakukan sedekah. Lalu yang ketujuh yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau bulan puasa itu kita tuh diperbanyak membaca tadarus Quran. Habis tarawih kita di musola, kita di masjid baca Quran, di rumah habis sholat kita baca Quran. Itu kita dapat pahalanya banyak. Nah, sekarang Ibu punya lagu nih. Mau nyanyi nggak? Mau nggak? Punya lagu. Kita nyanyi dulu ya. Ini masuk. Nah, kita nyanyi tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa berakal. Lihat dulu ya. Balik cukup umur kuat berpuasa. Syarat sabar puasa. Islam masuk waktunya. Mumayyiz suci dari haid dan nifas. Yuk, sekarang bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya, yang keras ya suaranya ya. Syarat wajib. 1, 2, dulu. Syarat wajib puasa berakal tidak gila, balik cukup umur kuat berpuasa. Syarat sabar puasa, Islam masuk waktunya. Mumayyiz suci dari haid dan nifas. Satu kali lagi. Syarat wajib
berpuasa, berakal tidak gila, balik cukup umur, kuat berpuasa, syarat sah berpuasa, Islam masuk waktunya, mumayyiz suci dari hari dan nifas. Sudah masuk. Nah, terus selanjutnya ada kita mau tepuk puasa. Tahu nggak tepuk puasa kayak gimana? Jadi gini, tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Bisa? Yo, bareng-bareng ya. Nih ada-adanya. Puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Satu kali lagi. Puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Yeay. Puasa. Udah ya. Nah, Duk, tadi kan udah dijelasin ya apa itu puasa, apa syarat-syarat puasa, apa rukun dan sunnah puasa, dan juga apa hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang ibu mau ngasih tugas. Tugasnya nanti kalian mencatat apa aja sih yang kalian lakukan ketika kalian berpuasa. Sesuatu hal yang baik boleh, ataupun hal yang buruk nggak boleh sih ya, yang baik aja. Nanti kalian mencatat, boleh 5, boleh 10, boleh 15, boleh ya. Nanti kalian mencatat apa aja yang kalian lakuin ketika bulan puasa. Nah, nanti ditulis di sini ya. Tugas. Nah, tulis di sini nanti dikumpulin. Ada pulpennya? Ada. Nih, yang nggak ada nih. Nih gantian ya. Nih yang bawah nih. Ada lagi? Gantian ya. Sok gantian. Tak mau. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bisa? Waduh, 10. Sekali nggak banyak sih. Ya, boleh 5 boleh, mau berapapun boleh. Waduh, Nih jalan. kertasnya nih yang baru datang nih. Nah, bisa. Jalan aja. Gantian, kalau nggak nyala gantian. Sama kue, berenang. Lebih. Woi. Bila. Bila. Gak nyala tak? Kurang. Gila kan. Hotel apa sih? Kapan? Ini jalan. Ayo. Prakos. Boleh. Jadi kalau yang udah boleh dikumpulin ya. Prakos sih. Gak apa-apa. Yes. Prakos. Ya ditulis. Apa ya? Hal-hal yang dilakukan ketika bulan puasa. Apa aja hal yang baik yang dilakukan ketika bulan puasa. Nah, ya ditulis. Sambil ditulis, habis itu dikumpulin. Gantian sama temennya gantian. Cukup
Mana kan pulpen sih? Akhirnya sekolah lang pulpen tuh. Tahu sih untuk Udah, ada yang udah? Ada yang udah selesai? Tolong mangga. 5 menit lagi ya. Tidur. Udah. Anak-anak tadi Duduk di belakang ya, duduk ya. Ini duduk di situ nggak apa-apa duduk. bergadang. Please. Tidur siang. Udah, ada yang udah dikumpulin ya. Udah, Belum. ini kumpulin. Udah. Ayo. 2 menit lagi ya. Pecah. Udah. Yang tahu udah belum? Waktunya udah habis ya, ayo dikumpulkan. Sebisanya, sedapatnya aja berapa, ayo kumpulkan. Apa-apa. Ini kumpulkan. Udah. Ayo. Tuwet lucu. Ya, nggak apa-apa. Mainannya. Ayo. Ini. Apa namanya, Kolis? Olis. Kolis. Ayo, buka. Ada kata uis ditulis. Ya, apa-apa. Ya ditulis. Nah, Terus apa ditulis? jadi tadi kita belajar tentang apa? Puasa. Puasa itu apa? Menahan diri dari segala sesuatunya itu apa? Makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apa? Udah paham? Paham. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.